Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini belajar, di sana belajar. Yuk kita semua-semua belajar. La 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 la. Belajar bersama bersama Bu Salamah di channel Salamah. Ya semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya. Hari ini atau tepatnya kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Ada soalnya, kemudian kita bahas bersama. Ayo ready? Sudah siap? Go! Mari kita mulai. Ya, mari kita mulai tentang soal-soal yang berhubungan dengan model pembelajaran. Ya, mari kita mulai belajar tentang model pembelajaran. Perhatikan baik-baik soal berikut ya. Harapan Bu Salama sih Bapak Ibu sambil coba menjawab ya. Coba menjawab itu jawabannya apa sih gitu ya. Oke, ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Kegiatan pembelajaran. Peserta didik mengajukan gagasan tentang penanggulangan masalah perubahan iklim dalam bentuk laporan tertulis dan mempresentasikan gagasannya untuk ditanggapi temannya. Cara menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kegiatan tersebut menunjukkan tahap. Nah, ini yang dinyatakan sudah model pembelajarannya. Tetapi pada tahap apa gitu? Karena kadang-kadang juga soalnya itu kegiatan pembelajarannya apa, kemudian ditanyakan modelnya apa, atau penilaiannya ini, modelnya ini, KD-nya ini seperti itu, KD-nya ini, langkah-langkah pembelajarannya ini, modelnya apa. Kalau ini modelnya sudah diketahui, tetapi pada model itu terjadi di tahap apa untuk ini. Ini kalau Bapak Ibu tidak paham tentang model pembelajaran, ini pusing, nanti tidak bisa membedakan antara problem based learning, problem solving atau problem posing dan lain-lain. Karena model pembelajaran tuh banyak, nanti deh di kolom komentar Bapak Ibu bisa bahas ini dong Bu Salamah. Saya akan bahasnya ya. Misalkan, tolong dong aku belum bisa yang misalkan cooperative learning, saya akan membahas cooperative learning itu. Nah, ini isinya apa? A. Problem statement. B. Pengembangan simpulan. C. Mengembangkan dan penyajian hasil. D. Refleksi. E. Pelaporan. Yuk Bapak Ibu, sambil menjawab di kolom chat, ya di komentarnya, di chat, dibalas, dijawab. Apa jawabannya? Ya, benar. Yang menjawab C benar, pengembangan dan menyajikan hasil. Di sini sudah jelas ini, dalam bentuk laporan tertulis dan mempresentasikan gagasannya. Sebenarnya kalau benar-benar kita mengamati ya, baik pada soal UKG, PPG, Pretest PPG, TL, UTN, atau soal-soal lainnya P3K. Kalau kita mencermati sebenarnya sudah ada sih, ada yang tersirat gitu di situ, tersurat sudah ada tersurat. Tapi kalau toh yang tersirat, kalau kita paham pun kita bisa. Yuk, kita bahas mengenai pembelajaran berbasis masalah atau PBL atau problem based learning. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Sintaknya. Sintak itu apa Bapak Ibu? Sintak itu adalah urutan atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, tadi yang saya bahas di soal itu, yang ini bisa nggak suatu saat saya akan mengisi dengan option ini, saya rubah apa pernyataannya, saya ubah isinya, bisa ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ilustrasinya apa, maka saya katakan Bapak Ibu harus benar-benar menguasai konsep ini ya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, sekarang nomor 2,
Bapak Ibu, yuk kita bahas soal nomor 2. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @salma_abimanyu. Saya sering sekali memberikan memberikan informasi di Instagram saya ataupun di TikTok saya ya, juga sama @abimanyu. Ini banyak sekali informasi-informasi yang saya berikan di situ. Oke, nomor 2. Guru menggunakan model belajar contextual learning dalam menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Guru menugaskan siswa mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah dan membebaskan siswa membangun pembangunan konsep sendiri. Kegiatan tersebut termasuk pada tahap, ini sama, ternyata yang ditanyakan tahap, tapi ini pembelajaran tentang contextual learning. A. Modeling. B. Questioning. C. Learning community. D. Inquiry. C. Konstruksi. Nah, jawabannya apa? Ayo dong Bapak Ibu sambil menjawab. A, B, C, D, atau E dicoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu sejauh mana sih pemahaman kita tentang ilmu tersebut gitu. Jawabannya adalah ya, Bapak Ibu yang menjawab E, benar ya. Benar. Bu Salma beri nilai 100 untuk Bapak Ibu yang menjawab E, konstruksi. Oke, ya. Apa sih CTL itu? CTL itu Conceptual Teaching and Learning. Pengertiannya, konsep belajar yang membantu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sintaknya Bapak Ibu. Nah, sintaknya meliputi ini. Sintaknya ada beberapa yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah modeling. Modeling itu di sini pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu, dan contoh. Saya punya sebuah contoh ya. Contoh yang menurut saya juga lucu dan menggelikan. Pernah ini ada sebuah cerita, tapi di dunia antah berantah. Ketika seorang guru tidak memberikan tujuan pembelajaran atau pengarahan di persepsinya di kegiatan awalnya, misalkan tujuan pembelajaran ini bla 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 bla, kegiatannya bla 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 bla. Suatu ketika guru kelas tidak masuk, terus ada guru lain. Terus guru kelasnya sudah nitip nanti pembelajarannya di luar kelas ya gitu. Terus kemudian gurunya, anak-anak nanti kita mau belajar di luar kelas gitu. Terus si anak-anaknya keluar, guru belum menceritakan, belum menjelaskan. Nanti kalian di luar tuh mau ini tidak. Akhirnya anak-anak di luar yang terjadi apa? Ribut, rame, karena tidak terkontrol, tidak terkondisikan dengan baik dan tidak termanajemen dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga pernah, misalkan pelajaran SBD. Pak Guru sekarang menggambar ya, sekarang menggambar anak-anak, belajar menggambar. Menggambar apa Pak Guru? Sak singa-singaha. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu sak singa-singaha itu artinya terserah gitu. Nah, persepsi anak-anak menggambarnya singa. Jadi gambarnya singa. Padahal sesinga-singa itu bahasa Jawa ya. Mungkin gurunya itu mengarahkan terserah gambarnya, pokoknya menggambar sesuai tema, terserah gitu. Tetapi ternyata anaknya menggambar singa, terus singa semua. Terus akhirnya gurunya tanya, loh ini anak-anak kenapa menggambar singa? Terus muridnya, tadi kan Pak Guru bilang menggambar singa. Nah itu sebuah cerita yang lucu ya. Itu tapi tidak terjadi di sini. Ini hanya cerita anekdot dari saya aja sih. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya sekali kita tentang modul. Penting sekali. Lucu sekali kalau seorang guru ketika mau mengajar tidak menyampaikan kompetensi, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian questioning, eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, dan menggeneralisasi. Kemudian yang ketiga adalah learning community. Seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok, individual, dan mengerjakan. Kemudian inquiry. Di sini terjadi beberapa proses, yaitu identifikasi, investigasi, dan menentukan. Kemudian konstruktivisme, atau membangun pemahaman sendiri, dan mengkonstruksi konsep atau aturan. Kemudian reflection,
atau mereview, rangkuman, dan tindak lanjut. Yang terakhir adalah guru melakukan authentic assessment atau penilaian proses belajar dan penilaian objektif. Nah, Bapak Ibu, tadi kita belajar tentang CTL dan satunya lagi adalah PBL ya. Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang CTL dan PBL. Harapan saya Bapak Ibu semakin lama, semakin belajar, semakin bagus. Karena kalau seorang guru mampu menerapkan kompetensi pedagogiknya pada kompetensi profesionalnya, maka ketika dia mengajar, kompetensi profesional yaitu materinya akan tersampaikan dengan baik sesuai dengan apa karakteristik anak, sesuai dengan karakteristik itu kan misalkan kalau kita mengajar model X disesuaikan dengan karakteristik anaknya. Karena apa? Saya mengajarkan dengan model X belum tentu model yang saya terapkan di kelas itu bisa berhasil di kelas Bapak Ibu. Maka ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik masing-masing di kelas Bapak Ibu. Oke, hari ini semoga ilmunya bermanfaat, semoga Bapak Ibu tambah cerdas, tambah pinter, dan menjadi guru milenial Indonesia yang hebat. Gambate, semangat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa selalu ingat, kita lulus, kita lulus. Tuh ya. Mana ya? Nah, ini nih. Kita lulus. Ya, juga ini download aplikasinya di Play Store. Kita lulus, kita lulus, kita lulus, kita lulus, dan kita lulus. Oke, bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Check it out. Yes!